warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihin was salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus Ketua DKM Musholah At-Tawwabun, para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, rahimakumullah. Pertama dan utama, bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di malam ke-28 ini Allah masih berikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat wal afiyah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kurang lebih tinggal 2 malam lagi bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita semuanya. Di awal-awal kedatangan bulan Ramadan, bahkan sejak di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih berikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa istiqamah terus memakmurkan musholah ini, melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah puasa, dan malamnya kita makmurkan dengan sholat tarawih, dengan tahajud, dengan tadarus. Dan insya Allah ini merupakan amal-amal soleh yang kelak nanti kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak insya Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Para ulama banyak mengatakan begini, kunu rabbaniyin, jadilah anda manusia-manusia rabbaniyah, manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang tempat dan waktu. Ya, di mana saja kita berada, selagi kita masih ada umur, ada kesehatan, maka laksanakanlah kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Jadi esensinya kita hidup di dunia ini, setelah Allah ciptakan, bersyukur kepada Allah. Bagaimana bentuk syukurnya? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan diri kita hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim jangan segan-segan untuk memenuhi rumahnya Allah ini. Kata baginda Rasul, al-masjidu baitul mu'min. Masjid adalah rumahnya orang mukmin. Ya. Jadi yang namanya orang mukmin harus sering ke masjid, harus sering ke musholah, harus sering ke rumahnya Allah. Ya, ada keberkahan, ada malaikat. Jangan sampai ini kita
berada di masjid, di musola hanya di bulan Ramadan doang. Ya. Di luar Ramadan ini musola, ini masjid, ini surau sepi. Yang ada hanya ketua DKM, pengurus, sekretaris, bendahara, 4 orang dong ini. Yang mana kita ini dipanggil oleh Allah. Innama ya'murul masajida man amana billahi wal yawmil akhir. Ya. Yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Kita dipanggil. Dan sesuai juga dengan panggilan orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, berpuasa. Ya, orang-orang yang beriman. Jadi pesan saya berharap adik-adik, anak-anak ini kita himbau semuanya. Masyarakat yang belum ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke mushola. Kita hidupkan di rumah-rumah Allah ini. Jangan sampai rumah Allah ini sepi kayak kuburan. Jangan sampai. Dosa kita makmurkan masjid ini. Ya, kita hidupkan masjid ini. Dan kita sadar sholat berjamaah di dalam masjid pahalanya 27 kali lipat. Ya, ini harus kita hidupkan. Anak-anak kita harus kita ajak ke masjid. Siapa lagi kalau bukan kita yang ajak? Ya, ini generasi yang sebenarnya habis ini. Kita jangan sampai ini ya musola setelah berlalunya Ramadan menjadi sepi lagi. Maka kata ulama, ya kunu rabbaniyin. Jadilah Anda makhluk manusia rabbaniyah. Apa artinya? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kagak mengenal waktu dan tempat. Senantiasa istiqamah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadhaniyin, dan janganlah Anda menjadi insan Ramadan yang ketika di bulan Ramadan datang ke masjid, memakmurkan masjid. Setelah Ramadan ya kagak lagi sholat, kagak lagi baca Quran. Ya, padahal Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan sama dengan Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan. Yang kita sembah sama Allah. Makanya ulama besar ya Jusri Al-Habib mengatakan bi'sal qaum, sejelek-jeleknya kaum, sejelek-jeleknya masyarakat, sejelek-jeleknya umat adalah la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jeleknya umat, sejelek-jeleknya kaum adalah orang yang mengenal Allah, menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan dia kagak lagi nyembah Allah. Dia lupa sama Allah, dia lupa sama sholat, dia lupa sama baca Quran. Ya, inna salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu ya as-sanata kullahu. Sesungguhnya manusia yang ideal, seorang muslim yang baik adalah dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah sepanjang tahun, bukan hanya di bulan Ramadan. Ini harus diingat nih, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, sepuh semua, ya mari sama-sama kita penuhi rumah Allah ini, kita hidupi rumah Allah ini. Ini bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita punya rumah ini kosong daripada aktivitas-aktivitas ibadah. Kegiatan kita di rumah aja, di warung aja, di pasar aja. Ini rumah mukmin ini kosong. Waktu zuhur datang kagak ada orang, ada 4 orang doang. Asar begitu juga. Pada kemana ini? Ya, kita disuruh memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Apalagi kita belajar baca Al-Quran. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah, di rumah orang mukmin, di masjid-masjid ini.
Ya, ngapain? Ya taduna kitab Allah, kita baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mengkajinya, mempelajarinya terus di antara kita semuanya. Illa nazalat alaihim sakinah, Allah berikan apa? Ketenangan di dalam hati kita. Wa haffat alaihim malaikah, malaikat mendoakan kita semuanya. Wa shallat alaihim malaikat, malaikat mendoakan kita, mohonkan ampun untuk kita semuanya. Ya, ini luar biasa. Kalau malaikat yang sudah mohon ampun buat kita, malaikat yang mendoakan untuk kita, ya. Jadi kapan lagi ada waktu? Dan tentu, ya, tahun depan kita masih panjang umur, belum tentu. Ya, maka rugilah. Kata baginda Rasul, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadallahu lahu. Orang bertemu dengan bulan Ramadan, dia kagak mendapatkan apa-apa kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Kagak dapat ampunan, kagak dapat rahmat. Itu orang yang paling rugi, jauh dia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini harus kita renungkan sama-sama. Jangan sampai Ramadan berlalu kita nggak mendapatkan keberkahan, kebaikan daripada bulan Ramadan. Rasul mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fir Ramadan." Seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keberkahannya, kebaikannya, latamannat, katanya, semuanya berangan-angan bahwa setiap bulan isinya bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga Allah buka. Kita doanya Allah kabulkan langsung. Pintu-pintu neraka Allah tutup semuanya. Setan pada dibelenggu. Ia amal ibadah kita yang bersifat fardiyah dilipat gandakan. Yang sunnah-sunnah dilipat gandakan berbanding dengan yang wajib. Bayangin. Jadi kesempatan, dan belum tentu umur kita dapat lagi di tahun yang akan datang. Oleh karenanya, niatkan dalam hati ini, mudah-mudahan selepas Ramadan kita terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan niatkan hati kita hidupkan, kita makmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya masjid, tempatnya kita sujud, tempatnya kita mendekatkan diri kepada Allah, tempatnya kita untuk munajat kepada Allah. Ya, kita fungsikan masjid sebagaimana dulu Rasulullah SAW memfungsikan masjid sebagai tempat ta'lim, tempat tarbiyah, tempat belajar, tempat mengembelai umat. Ada orang-orang yang insya Allah kelak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirinul hadirah, yang terakhir saya berharap dan saya berdoa, mudah-mudahan para jamaah semuanya sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah saya berharap malam besok, malam 29, saya mengajak seperti tempat kami di Jakarta, ya, kita hidupkan pas malam ini, malam 29, ada malam Lailatul Qadar mudah-mudahan, ya. Kata Nabi, taharruha utlubha, cari. Nah, saya mengajak para warga semuanya malam besok insya Allah jam 1:30, ya, kita sudah kumpul di sini sama-sama. Kita sholat taubat bareng-bareng, kita sholat tasbih. Kata Nabi, kalau kita bisa sholat ini tasbih, kalau bisa kerjakanlah setiap Jumat. Kalau kagak bisa sebulan sekali, kalau kagak bisa setahun sekali, kagak bisa seumur hidup sekali, kalau kagak bisa kebangetan. Karena hikmahnya banyak, membersihkan 10 dosa-dosa kita semua. Insya Allah besok akan saya sampaikan hikmah-hikmah dan tata cara daripada sholat tasbih. Ya, jadi boleh Bapak Ibu bisa langsung bawa makanan atau sekaligus bersahur. Kalau yang main dekat misalnya mau pulang dulu habis ini selesai, boleh juga. Pas subuh datang lagi. Ya, kita mulai hidupkan, kita bikin sebuah tradisi yang baik. Mudah-mudahan nanti dicontoh pada musola lain, masjid lain, ya. Kalau di masjid Jakarta yang besar-besar sudah mulai
dari malam tanggal 21, 22, 23 pada i'tikaf. Itulah yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru min akhir Ramadan, beliau syadda mi'zarahu. Artinya beliau yastahid, sungguh-sungguh ibadahnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dan kita mulai pelan-pelan mencontoh, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita insyaallah semuanya diterima amal ibadahnya dan diangkat derajat kita dan dijadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.